Di bulan yang amat suci ini, sebuah kebahagiaan turut dirasakan oleh host kenamaan Ayu Dewi. Ya, pasalnya di bulan Ramadan tahun ini, dirinya sedang diliputi rasa bahagia. Usai rumah baru yang selama ini dinanti selama 9 tahun lamanya, akhirnya sudah bisa ditempati. Akui jika pembangunan rumah yang selama ini diimpikan membutuhkan waktu yang sangat lama, nyatanya tujuan Ayu Dewi ingin segera pindah rumah lantaran mengingat usia sang anak yang sudah beranjak remaja sehingga membutuhkan kamar sendiri. Sudah menyicil barang-barang pindahan sejak awal bulan puasa, kini Ayu Dewi beserta keluarga kecilnya pun sudah menghuni rumah baru untuk menjalankan ibadah sholat tarawih. Lantas, seperti apakah persiapan Ayu Dewi menyambut Ramadan tahun ini di rumah barunya itu? Dan seperti apa pula pemaparan Ayu Dewi mengenai konsep rumah barunya itu? Ya, jadi ya bismillah lah. Nggak tahu sih pindahannya tanggal berapa, tapi sih insya Allah pas puasa ini udah di rumah yang emang udah kita impi-impikan, insyaAllah. Kenapa pindah rumah? Emang udah bangun rumah dari lama, cuma baru jadi aja. Jadi alhamdulillah perjalanan panjang bangun rumah dengan beda-beda konsep ya kan, akhirnya jadi juga mendekati apa yang aku impi-impikan, insya Allah. Berapa tahun begini? Tarawihnya kemarin di rumah, sambil kita pindah-pindahan kan. Jadi proses kalau pindah 100%-nya mungkin insya Allah minggu depan lah ya, sambil nunggu barang-barang yang belum datang, furniture gitu kan. Kalau furniture kan lama tuh biasanya 3 bulan, tapi udah mulai berdatangan. Insya Allah lebaran udah di situ, karena ini kemarin tarawih juga di situ, jadi mungkin tiap hari tarawih di situ. Buka sih masih di rumah yang sekarang, jadi sekarang lagi mau nyiapin lagi. Insya Allah udah beres, tapi yang rumah yang ini udah bisa ditinggalin, tinggal nunggu yang depan prosesnya. Ini dari tahun berapa tuh? 2014 atau 2014an kayaknya. Jadi ya alhamdulillah insya Allah semua udah diatur sama Allah. Jadi di sekarang ini kita bisa pindahan di bulan puasa, insya Allah berkahnya masuk ke kalbu. Kita beda konsep, awal-awal tuh rumah villa, tapi ternyata sebenarnya aku pengennya kayak lebih kayak American klasik gitu, yang kayak White House gitu-gitu. Jadi akhirnya bisa diluntir dari tropical atau kayak rumah villa jadi rumah yang agak-agak kayak kastil gitu, walaupun nggak jadi 100% kayak kastil, tapi mendekati lah seperti yang aku ingin. Kalau kata suami aku jadi kado buat anak-anak, karena anak-anak udah mulai gede, jadi kamarnya udah mulai harus satu-satu. Walaupun aku tuh sebenarnya sampai tua kayak pengen keruntelan terus deh, jadi pengen tidur rame-rame. Jadi kayaknya sedihnya ranjang yang gede sekarang, yang pokoknya yang muat deh kita berlima tuh kayaknya nggak bisa dibawa, karena menurut suami aku udah nggak apa-apa kita pakai yang memang gak usah segede-gede huha juga gitu, tapi anak-anak tetap bisa kumpul. Iya pasti. Kalau nyaman sih nyaman. Aku mah nyaman aja sendiri di mana aja. Cuma kalau suami aku, ini anak udah mulai gede-gede loh gitu. Udah mulai harus benar-benar punya kamar sendiri supaya kamar barang-barangnya dia ada di kamarnya dia, nggak nyampur kemana-mana gitu. Ya udah. Mereka udah punya kamar sendiri kan sekarang. Jadi kamar yang cowok-cowok ada, kamar yang cewek ada. Jadi tapi pengennya aku tuh selalu berpelukan. Menurut lu maknai puasa tahun ini seperti apa sih? Senang banget lah. Mereka bilangnya itu katanya hotel. Ayo berangkat yuk. Kemana mami? Ke hotel? Enggak mau ke rumah. Jadi dia bayangannya mungkin kayak rumahnya lebih, ya namanya juga rumah baru jadi kan, mungkin lebih bersih, lebih baru gitu kan, lebih nggak yang kayak dia biasa lihat tiap hari. Jadi ya senang-senang aja, lompat sana lompat sini gitu. Melihat Enggak lah, udah umur segini, udah biasa. Jadi lebih kayak nyemangatin anak. Terus tadi nungguin, kita udah plotting nih. Oke, tarik mundur. Nah, tadi itu imsaknya 4.31, ya kan, subuh 4.41. Jadi pokoknya gimana nih, kita bangun dari 4:15. Kalau mau tahajud dulu 3:30. Jadi itu udah ditarik mundur tuh. Jadi supaya apa? Supaya nanti kalau habis selesai makan nggak keteteran, minum vitamin segala macamnya gitu. Tidak hanya soal rumah barunya yang membuat Ramadan tahun ini berbeda dari Ramadan yang lain. Nyatanya, sebuah inisiatif untuk memenuhi kebutuhan anak tercintanya kini tengah difokuskan oleh Ayu Dewi beserta sang suami, Regi Datau. Hal yang dimaksud ialah di mana anak kedua dan anak ketiga yang saat ini dilatih untuk berpuasa.
dan diberikan pemahaman yang lebih guna memperdalam serta memperkuat iman untuk berpuasa. Mendidik sang anak untuk menjalankan ibadah dengan ikhlas. Lantas, apa alasan Ayu Dewi tak ingin memberikan hadiah untuk anak-anaknya bila berhasil menjalankan puasa di tahun ini? Enggak sih, karena aku bilang ini semua buat kalian, ini semua hal baik yang kita lakukan di dunia ini baliknya buat kita lagi. Jadi aku nggak pengen, oh yaudah nanti pengen puasa, tapi sebenarnya dia belum tahu, belum paham kenapa sih aku puasa gitu. Takutnya keinget aku puasa biar bisa dapat beli mainan. Ya aku pengennya iya puasa, karena kan nanti pas puasa tuh banyak doa yang bisa aku minta sama Allah, setelah Allah ijabah gitu. Jadi buat kebahagiaan aku juga, aku pengennya gitu. Udah puasa kan yang gede. Nah yang kedua, yang ketiga kita tanya aja kalau misalnya mereka kan belum wajib kan, misalnya mereka mau ikut ya kita suruh, tapi kita maunya semua anak-anak tuh puasa dengan hati yang emang happy. Jadi nggak yang kayak, kalau yang emang udah umurnya kan emang udah harus puasa kan. Kalau yang umur 5 tahun sama 3 tahun kan kita kenalinnya dengan happy. Jadi mereka melakukannya karena mereka cinta sama Allah dan mereka pengen. Kalau bilang ini semua yang dilakuin ini bukan buat Mami, bukan buat Daddy. Jadi rewardnya adalah nanti Allah akan ngabulin semua doa-doanya kalian gitu. Kalau rewardnya kadang-kadang ya mereka ngejar hadiahnya aja. Tapi ini kalau mereka ngerti kalau sebenarnya mereka lakuin ini buat diri mereka sendiri, nanti Allah jadi tambah sayang. Jadi apapun yang mereka pengen, jadi mereka bisa doain gitu. Aku lebih ke situ sih. Bertugas di rumah, bonding sama anak-anak, sama keluarga, sama suami. Jadi emang setiap Ramadan tuh emang aku lebih fokusnya ke keluarga ya. Jadi emang palingan ya datang-datang ke acara gitu. Itu pun kayaknya kalau sahur paling nggak semuanya diiyain karena kan malam bertugas ya kan. Untuk bangunin anak-anak segala macam. Udah ada schedule acara Sahur on road kayaknya belum ada, tapi acara-acara syuting-syuting udah masuk semuanya. Malah kayaknya nggak bisa diiyain semua lah, karena kan biar gimana kebalik kodrat ya. Nggak mungkin lah suami anak ditinggalin terlalu sering di bulan puasa gitu, karena kan pasti mereka maunya bukanya di rumah, sahur di rumah, ya udah. Pokoknya yang muat deh, kita berlima tuh kayaknya nggak bisa dibawa, karena menurut suami aku udah nggak apa-apa kita pakai yang memang gak usah segede-gede huha juga gitu, tapi anak-anak tetap bisa kumpul. Bakal tidur bareng tetap sama anak-anak kah? Aku mah pengennya gitu, walaupun mereka udah punya kamar sendiri-sendiri kan sekarang. Jadi kamar yang cowok-cowok ada, kamar yang cewek ada, jadi tapi pengennya aku tuh selalu berpelukan. Menurut maknanya puasa tahun ini seperti apa sih? Ada yang spesial kan? Iya, setiap puasa tuh kan spesial ya, cuman aku lebih pengen merapatkan barisan dalam ibadah lagi, pengen ya selain puasa sholat wajib kan nggak boleh bolong, sholat sunnahnya juga gitu. Lebih kayak udah longgar kan, udah masker juga di dalam ruangan udah merupakan pilihan ya. Bahkan beberapa juga udah benar-benar tidak mengharuskan dan mewajibkan. Ya udah, jadi emang mungkin bakalan jadi ajang silaturahmi yang beberapa lama udah gak ketemu, buka bareng, puasa bareng gitu. Jadi mohon maaf lahir batin, bulan puasa semoga semuanya sehat, berkah dan lancar Ramadannya. Assalamualaikum.